Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Elvi Supriyatna. Saya merupakan mahasiswa dari program studi akuntansi dari SIE Gema Widya Bangsa. Nah, jadi teman-teman, di video ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam ekonomi Islam. Dan mungkin ini relevan dari yang kita kira dengan kehidupan kita sehari-hari loh, terutama di era digital seperti sekarang. Nah guys, ada yang tahu gak? Per Maret 2026 kemarin, ada lebih dari 21 juta orang di Indonesia yang sudah punya aset kripto loh. Dan yang bikin kita perlu waspada, mayoritas dari mereka adalah anak muda usia dari 18 sampai 34 tahun. Kayak kita-kita gini. Yang jadi pertanyaannya, dari jutaan orang itu, berapa yang beneran sudah paham hukumnya dalam Islam? Nah, di video ini kita gak bakal ngejudge siapapun, tujuan kita cuma satu, mengajak berpikir dan mengingat kembali. Karena sebagai muslim, sebelum kita memasukin uang kemanapun itu berada, ada 3 konsep yang wajib kita pahami. Nah, 3 konsep itu adalah ada riba, ada goror, dan ada juga maisir. Yuk kita mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama adalah riba. Secara bahasa, riba dalam bahasa Arab artinya adalah suatu tambahan atau kelebihan. Nah, dalam istilah fikih, riba adalah tambahan yang diperoleh dari suatu transaksi pinjaman atau pertukaran tanpa ada imbalan yang setara dan tanpa melalui usaha yang nyata. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan teman-teman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang dimana ayat ini menjadi dasar utama pelarangan riba dalam seluruh transaksi umat Islam. Nah, riba itu bukan hanya satu jenis saja teman-teman. Para ulama membaginya beberapa macam. Mari kita kenali satu persatu. Ada riba fadl. Ini terjadi ketika ada pertukaran barang sejenis tapi dengan jumlah yang tidak sama. Misalnya, ditukar emas 10 gram dengan emas 12 gram. Selisih dari 2 gram itulah yang disebut dengan riba fadl. Meskipun terlihatnya sepele, ini tetap dilarang karena tidak ada kesetaraan. Nah, yang kedua adalah jenis riba nasiah. Ini adalah yang paling umum kita ketahui. Riba nasiah terjadi ketika ada penambahan nilai utang akibat penundaan pembayaran atau perpanjangan waktu. Contoh paling gampang, kamu meminjam uang, tapi kalau telat bayar, ada denda bunga yang terus bertambah. Nah, bunga denda itulah yang termasuk dengan riba nasiah. Nah, selanjutnya adalah jenis riba yang ketiga, adalah riba qard. Ini terjadi saat seseorang memberi pinjaman dengan syarat penerima harus mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjam. Misalnya, teman-teman itu meminjam sebesar 1 juta rupiah, harus membalikan 1,2 juta rupiah. Kelebihan dari 200.000 itulah yang disebut dengan riba qard. Nah, jenis yang keempat, yaitu yang terakhir adalah riba jahiliyah. Ini adalah bentuk riba yang dulu banyak dipraktikkan di zaman sebelum Islam. Cara kerjanya, kalau sudah jatuh tempo tapi belum bisa bayar, pinjamannya akan dilipat gandakan. Semakin lama menunggak, semakin besar juga tagihannya. Meskipun terkesan kuno, bentuk ini masih kita temui dalam praktik rentenir yang ada pada masa kini. Nah, dari keempat jenis riba ini memiliki satu benang merah yang sama. Semua dari jenis itu menciptakan ketidakadilan di mana satu pihak diuntungkan secara tidak wajar atas beban pihak lain. Oke, kita sudah paham tentang riba. Sekarang mari kita lanjut ke konsep kedua yang tak kalah pentingnya, itu adalah goror. Nah, jadi goror secara bahasa artinya adalah resiko, bahaya, atau ketidakpastian. Dalam konteks muamalah, goror ini merujuk pada ketidakjelasan yang signifikan dalam sebuah transaksi, baik dari segi objeknya, harganya, kuantitasnya, maupun waktu penyerahannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, beliau melarang jual beli yang mengandung goror. Ini menunjukkan bahwa kejelasan dan transparansi adalah fondasi dari setiap transaksi yang sah dalam Islam. Sama seperti riba, goror pun memiliki beberapa jenis yang perlu kita kenali. Jenis pertama adalah goror fahishi. Ini adalah goror yang sangat berat atau ketidakpastian yang sangat-sangat besar ya teman-teman, sehingga ini bisa merusak dari keabsahan suatu transaksi. Contohnya, membeli rumah tanpa tahu kondisi fisiknya sama sekali, atau
bertransaksi tanpa tahu harga yang disepakati. Nah, goror jenis ini hukumnya itu dilarang secara tegas ya dalam Islam. Nah, selanjutnya jenis kedua ada yang namanya adalah goror yasir. Ini adalah goror yang ringan, masih dalam batas toleransi. Misalnya, kamu itu membeli semangka utuh tanpa bisa melihat dalamnya. Nah, ada sedikit ketidakpastian soal rasa, tapi karena ini hal yang wajar dan umum terjadi dalam jual beli, para ulama masih memperbolehkannya. Nah, selanjutnya ketiga ada goror mutawasit. Ini adalah goror tingkat menengah yang dimana hukumnya itu menjadi masih perdebatan di kalangan ulama. Tergantung pada seberapa besar unsur ketidakjelasan yang terlibat dan seberapa signifikan dampaknya terhadap suatu transaksi. Yang intinya, semakin besar ketidakjelasan dalam sebuah transaksi, semakin kuat pula alasan untuk menghindarinya dari sudut pandang syariah. Nah, oke teman-teman, kita sudah mengenal goror. Sekarang kita masuk ke konsep yang ketiga, yang juga sangat relevan dan topik kita hari ini, yaitu adalah maisir. Oke, maisir secara sederhana itu berarti judi. Dalam pengertian yang lebih luas, maisir ini adalah segala bentuk transaksi yang hasilnya bergantung sepenuhnya pada faktor keberuntungan, yang dimana keuntungan satu pihak diperoleh langsung dari kerugian pihak lain. Jadi tanpa ada nilai tambah ekonomi yang dihasilkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya sesungguhnya homer, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, maisir juga hadir dalam beberapa bentuk ya teman-teman yang perlu kita waspadai. Nah, yang pertama adalah maisir murni. Ini adalah judi dalam bentuk paling jelas. Contohnya seperti taruhan uang dalam permainan yang dihasilkan ditekankan murni oleh keberuntungan. Tidak ada unsur keahlian, tidak ada usaha nyata. Menang atau kalah sepenuhnya ditentukan oleh nasib. Yang kedua, ada maisir dalam transaksi keuangan. Ini yang lebih sering kita jumpai di era modern saat ini. Bentuknya itu bisa berupa trading yang murni spekulatif, kontrak derivatif tanpa underlying aset yang jelas, atau taruhan atas pergerakan harga suatu aset tanpa analisis yang memadai. Wujudnya berbeda dari judi konvensional, tapi karakternya sama. Yang ketiga, ada maisir dalam undian atau lotre. Termasuk di dalamnya berbagai bentuk undian berhadiah yang mengisyaratkan pembelian tiket atau membayar biaya ikut serta, di mana keuntungannya bersumber dari akumulasi uang peserta yang kalah. Nah, dari ketiganya memiliki unsur kesamaan mendasar, yang dimana keuntungan yang diperoleh bukan hasil dari kerja, keahlian, atau usaha yang sesungguhnya. Nah, sekarang setelah kita memahami ketiga konsep ini secara lengkap, mulai dari riba, goror, dan maisir, saatnya kita menghubungkan semuanya dengan fenomena yang sedang hangat dibicarakan, yaitu adalah kripto. Nah, teman-teman, kripto bukan lagi sesuatu yang asing di telinga kita bersama. Data OJK per Maret 2026 kemarin mencatat lebih dari 21 juta pengguna kripto di Indonesia dengan nilai transaksi sepanjang 2025 mencapai 482 triliun. Angka yang sangat luar biasa besarnya. Nah, tapi pertanyaan yang perlu kita jawab bersama adalah, dari sudut pandang syariah, di manakah posisi kripto tersebut? Nah, ternyata DSN MUI sudah menjawab melalui Fatwa nomor 144 tahun 2021 yang isinya, kripto tidak boleh digunakan sebagai alat tukar atau mata uang karena mengandung unsur goror dan bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Namun, kripto masih boleh diperdagangkan sebagai komoditas atau aset selama memenuhi prinsip syariah. Lalu, di manakah letak gorornya? Kripto memiliki volatilitas yang sangat ekstrim. Contohnya, Bitcoin pernah menyentuh harga $109.000, tapi juga pernah turun lebih dari 80% dalam waktu singkat. Ketidakpastian harga yang luar biasa inilah, ditambah tidak adanya underlying aset yang jelas, menjadikan rentan terhadap kategori goror faisi yang telah saya jelaskan barusan. Nah, selanjutnya di mana letak maisirnya? Nah, ini perlu kita bedakan dulu. Ada dua tipe pengguna kripto ya teman-teman. Yang pertama itu ada investor jangka panjang yang membeli berdasarkan analisis mendalam dan menyimpannya dalam waktu yang cukup lama. Ini lebih bisa dipertimbangkan karena ada unsur usaha, kesabaran,
dan kajian yang dilakukan. Yang kedua, ada trader jangka pendek yang beli dan jual dalam hitungan jam. Hanya karena harga bergerak naik sedikit dan tanpa analisis yang memadai, pola inilah yang sangat mendekati my-share karena keuntungannya bergantung hampir sepenuhnya pada pergerakan pasar yang tidak bisa diprediksi. Dan yang perlu kita menjadi perhatian kita bersama, teman-teman, survei menunjukkan sebagian besar anak muda di Indonesia mendapatkan informasi kripto dari TikTok dan Telegram, bukan dari edukasi keuangan yang terstruktur. Nah, hal inilah yang membuat kita perlu lebih berhati-hati, teman-teman. Bukan karena kita anti investasi, tapi justru karena kita peduli dengan keberkahan dari setiap harta yang kita kelola. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, Islam tidak melarang kita mencari penghasilan tambahan atau berinvestasi. Yang ditekankan adalah cara dan mekanismenya yang harus bersih dari riba, goror yang berlebihan, dan unsur spekulasi yang murni. Nah, ada beberapa alternatif investasi syariah yang bisa kita pertimbangkan. Yang pertama, ada yang namanya itu adalah reksadana syariah. Sudah bisa diakses lewat aplikasi seperti Bibit atau Bareksa yang dikelola oleh manajer investasi tersertifikasi dan diawasi oleh OJK. Yang kedua, ada sukuk atau surat berharga negara berbasis syariah. Nah, ini bisa dibeli melalui platform SBN online, underlying asetnya jelas, dan imbal hasilnya sudah diatur sebagai prinsip syariah. Yang ketiga, ada emas. Nah, ini adalah suatu investasi yang paling klasik yang telah lama diakui dalam Islam, dan kini bisa dimulai hanya dengan Rp5.000 melalui layanan tabungan emas digital. Nah, kalau kamu masih ingin tetap berinvestasi di kripto, pastikan kamu benar-benar memahami produknya, tidak melakukan trading spekulatif jangka pendek, dan konsultasikan keputusan investasimu dengan pakar ekonomi syariah yang bisa kamu percaya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Nah, jadi ayat ini mengingatkan bahwa kita sebagai Islam memberikan ruang yang sangat luas untuk berusaha dan berkembang secara ekonomi selama dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan tidak merugikan siapapun. Oke teman-teman, semoga video ini bisa menjadi pengingat yang bermanfaat, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengajak kita semua, termasuk saya sendiri, untuk selalu teliti dan bertanggung jawab dalam setiap keputusan finansial yang kita ambil. Oke, kalau ada pertanyaan atau mau diskusi lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Kita belajar bersama. Cukup sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.